untuk memulai kelas kita pada sore hari ini, nanti kuisnya kita di akhir aja. Langsung saya minta dulu bantuan adik saya, Adinda Johannes Simanjuntak, untuk membuka dalam doa. Mohon berkenan. Wow. Silakan. Oke, kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, Allah kami yang begitu baik bagi kami, masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian sampai hari ini. Dan juga kami bisa bertemu, berkumpul dalam pembelajaran etik ini Tuhan, dan juga melalui media Zoom ini. Semuanya karena anugerah Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Tuhan Kau berkati Bang Denny dalam menyampaikan materi sehingga bisa menjadi berkat bagi kami dan kami bisa mendapatkan manfaat untuk kemuliaan Tuhan. Kau berkati juga kami semua yang mendengarkannya dan berpartisipasi dalam materi ini, semuanya juga untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Johannes Simanjuntak. Kita langsung aja masuk ke kelas kita, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini bahannya sudah ada di Ukrida Virtual Class. Silakan di-download, ya, yang akan kita bahas hari ini. Jadi hari ini kita masuk kepada dilema dalam etika praktis, ya. Nah, sedikit revisi mengenai topik kita. Jadi berdasarkan diskusi dengan beberapa peserta, maka dipandang mungkin ada sedikit revisi kecil lah, ya, bahwa hari ini kita tetap temanya, tapi kemudian tema aborsi dan euthanasia itu akan dipecah, ya, karena mungkin masing-masing topik cukup besar. Jadi minggu depan kita akan khusus bahas aborsi, baru kemudian minggu depannya lagi euthanasia. Kemudian minggu depannya lagi akan membahas teknologi cloning dan bayi tabung. Baru yang terakhir kita akan mengakhiri dengan AI ethics, ya. Jadi etika dan teknologi informasi sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana kita mengkaji perkembangan artificial intelligence dan apa kira-kira pertimbangan etika yang terlibat di situ. Nah, mungkin etika bisnis dan cost benefit analysis itu ada yang mengusulkan mungkin bisa dibuat dalam sesi yang lain gitu, ya, karena cukup luas. Memang biasanya ini diberikan karena ada jurusan manajemen, ya, di UPIDA. Jadi nggak apa-apa, kita sekarang fokusnya kelihatannya hal-hal yang sangat 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 menarik untuk didiskusikan. Jadi ini sedikit revisi untuk pokok bahasan kita. Mudah-mudahan tidak ada yang keberatan, ya. Mungkin ada pengusaha yang keberatan, saya mohon maaf. Jadi ini ada banyak permintaan mengenai pembahasannya, ya. Nah, topik hari ini cukup luas, ya. Jadi saya khawatir kalau nanti waktunya nggak cukup, nanti silakan bahannya dibaca secara lebih mendalam. Dan saya nggak ingin kita keburu-buru, ya, membahasnya. Kita tetap tenang, diskusi interaktif. Dan yang penting kita dapatkan ilmunya secara mendasar, ya. Nah, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang apa itu makna etika lewat sebuah kasus sederhana, ya, tentang seorang teman yang pulang dari salon dan menanyakan pendapat kita. Jadi makna etika itu adalah dalam bagaimana kita mempertimbangkan secara kritis pilihan-pilihan etis yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan di situ juga kita membahas pada minggu lalu tentang apa dan siapa yang menjadi prasyarat bagi pelaku etika. Ya, jadi pelaku etika itu harus memiliki kehendak bebas, bisa secara rasional mempertimbangkan dan cukup sehat untuk mempertimbangkan apa yang menjadi dipertimbangkannya. Ya. Kemudian kita juga melihat bagaimana model pendekatan yang ada, ya, melalui kasus-kasus yang kita angkat, dan secara khusus kita memperkenalkan 3 etika, ya, utilitarian, deontologi, dan virtue ethics secara garis besar. Nah, hari ini kita akan mencoba memperdalam secara khusus lewat etika praktis nanti
konflik atau perdebatan yang sangat sering terjadi antara dua kubu, yaitu utilitarian dan deontologi. Ya. Nah, kenapa ini ada konflik? Ya, karena lokasi moral yang mereka berikan itu berbeda sekali. Ya, jadi utilitarian itu bahasa lainnya adalah konsekuensialis. Jadi dari namanya saja sudah jelas dia melokasi atau locate morality, ya, in the consequences of an act, ya, dalam konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Ya, salah satu tokohnya adalah Jeremy Bentham, ya, yang kemudian dia yang menurunkan kata utilitarianism ini. Nah, itu berbeda sekali dengan deontologi, di mana dia locate morality, ya, jadi dia menempatkan moralitas itu pada certain duties and right, pada tugas atau tanggung jawab dan hak-hak, ya, yang harus dipertahankan. Jadi kita lihat di sini lokasi moralnya sangat berbeda. Ya, jadi kalau yang pertama dia yang penting apa konsekuensi. Yang kedua, dia menempatkannya pada kewajiban dan hak, tidak mempertimbangkan apa konsekuensi dari tindakan yang dilakukan itu. Ya. Nah, tokoh utamanya ada salah satunya adalah Immanuel Kant dengan duty moral reasoning. Ya. Nah, karena itu saya ingin balik lagi ke kasus yang kita bahas kemarin itu. Ya. Kita akan lihat bahwa kasus ini tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Bahkan sebenarnya dalam perdebatan perdebatan etika, ini disebut dengan trolley dilemma. Sampai sekarang sih sebenarnya para ahli masih berdebat sebenarnya mana tindakan yang paling benar. Tapi coba kita lihat untuk memperdalam apa yang terlibat di sini. Seperti saya katakan minggu lalu, ini adalah case di mana kita mengemudi sebuah mobil dan mobil itu kemudian rusak remnya, ya. Dan di depan kita ada 5 orang yang sedang memperbaiki jalan, ya. Tetapi kita punya pilihan untuk berbelok ke kanan, ya. Di mana di sebelah kanan itu ada 1 orang memperbaiki jalan. Jadi dilemanya adalah kalau kita terus dengan mobil kita, maka 5 orang akan meninggal dunia. Tapi kalau kita membelokkan mobil kita ke kanan, maka 1 orang yang akan meninggal dunia. Mungkin Junita bisa naikkan pulsnya. Silakan Jun. Apakah bisa dieksekusi Jun? Ya. Jadi mungkin mohon peserta berpartisipasi dalam puls. Apa tindakan yang paling bermoral menurut Anda? Lurus atau belok kanan? Ya, kebanyakan membahas belok kanan. Ya. Ada juga yang bilang lurus. Menarik. Oke. Nanti kita akan lihat. Ya. Ya. Terima kasih. Terus. Ya. Ya. Oke, sama-sama sudah kita lihat ya dari puls kecil ini bahwa bisa dikatakan ini resultnya bisa di-share ya. Oke. 93% dari peserta kelas ini mengatakan akan belok kanan. Ya. Tapi ada 7% yang mengatakan dia tetap lurus. Oke, kita tanya dulu ya. Yang bilang dia tetap lurus, kenapa ingin tetap lurus? Silakan. Ada yang mau komentar? Yang 7% yang mengatakan memilih untuk tetap lurus. Mengapa memilih tetap lurus? Silakan. Dikasih hidup mic-nya lalu berikan jawaban. Oke, kalau nggak ada yang jawab nggak apa-apa. Tapi sebagian besar mengatakan belok kanan. Tapi saya mau challenge begini. Nanti kalian jawab ya challenge saya ya.
kalau kita lurus dengan belok kanan, maka ada satu perbedaan fundamental atau pertimbangan moral yang harus kita pertimbangkan. Ketika kita lurus, itu adalah sebuah kecelakaan. Ya. Jadi memang kita berada atau terlempar dalam situasi di mana kita akan menabrak 5 orang. Tetapi ketika kita belok kanan, itu berarti kita secara kehendak bebas memilih untuk membelok kanan. Sehingga kematian yang satu orang itu tidak bisa kita katakan murni kecelakaan, tetapi karena intervensi kita terhadap orang yang mati itu. Sehingga dalam sikap mengambil nyawa secara aktif, maka yang lurus itu kita bisa dikatakan tidak secara aktif mengambil nyawanya. Tetapi kalau kita belok kanan, maka di situ ada elemen di mana kita secara aktif mengambil nyawanya. Apakah itu tidak dipertimbangkan? Gimana teman-teman yang tadi bilang belok kanan? Apakah murni hanya karena lebih baik mati 1 daripada mati 5, maka belok kanan itu lebih bermoral? Bagaimana dengan pertimbangan tadi itu? Bahwa ketika kita belok kanan, maka kita secara aktif terlibat dalam mengambil nyawa walaupun cuma 1 orang. Ada yang mau jawab? Begini Pak, saya lebih berpikir ya, kalau kita tahu lurus itu adalah 5 nyawa yang akan melayang, maka saya memilih yang satu karena bagi saya yang satu itu mungkin lebih sedikit gitu loh. Faktor itunya Pak. Jadi ya umumnya sih begitulah yang saya. Ya. Oke, berarti menurut Pak Jemi, kalau boleh saya berdialog, menghindari kematian 5 orang itu patut kita kejar, meskipun dengan demikian kita terlibat dalam proses mengambil nyawa 1 orang. Begitu Pak Jemi. Apakah ya, itu? Lebih seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Jemi ya. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Jemi ya. Very brave answer ya. Ada yang saya boleh Pak? Ya, silakan. Kalau melihat memilih ini, tadi Pak Denny menganggap kalau seandainya memilih belok kanan, berarti kita aktif terlibat untuk mengambil keputusan belok kanan. Sementara kalau lurus pun, menurut saya kita aktif terlibat untuk mengambil keputusan lurus, kecuali pilihannya tidak itu. Kalau lurus karena kita tidak berpikir, nggak sempat berpikir maka lurus. Tapi kan pertanyaannya kita dianjurkan berpikir, karena kita berpikir mau lurus pun kita ambil ataupun belok kanan pun kita ambil, dua-duanya pasti aktif terlibat dalam memilih. Jadi kalau melihat ini, kalau kita pada saat session seperti ini kita dikasih kesempatan untuk berpikir 7 detik kah atau berapa detik, berarti kan ada aktif terlibat. Saya sebagai seorang risk management atau sebagai seorang manajemen risiko pasti akan berpikir risiko mana yang paling kecil, dan risiko tersebut pasti pertimbangannya banyak. Ada risiko productivity, risiko safety, risiko kesehatan, risiko moral, dan risiko yang lain-lain. Jadi pertimbangan saya memilih ke belok kanan karena saya mengambil keputusan bahwa kedua-duanya adalah aktif memilih, berarti saya ngambil risiko yang lebih kecil. Oke. Seperti itu, Pak. Jadi sebagai manajer risiko, maka lebih baik ambil risiko yang lebih kecil. Terima kasih Pak Johannes. Jadi prinsipnya berarti dalam case ini memang betul seperti yang teman-teman katakan, insting moral kita akan mengatakan bahwa lebih baik mati 1 daripada mati 5. Bahkan ketika tadi dilemparkan pertimbangan moral, bukankah ketika kita belok kanan, kita terlibat secara lebih aktif daripada kita lurus, itu pun tidak mencegah kita untuk meyakini, ya kelihatannya begitu, bahwa kelihatannya lebih baiklah mati 1 daripada mati 5. Ya. Kanan berarti aktif menyelamatkan yang 5. Oh ya, ada juga yang memberikan pertimbangan luar biasa ini dari Pak Wandi ya. Saya bacakan satu lagi, ada respon di sini.
Di atas teman kita ada yang mengatakan, jika tetap lurus, kematian 5 orang itu juga menjadi tanggung jawab kita. Oke, jadi dia mengatakan bukan berarti kalau kita lurus itu kita terhindar atau kita bisa melepaskan diri dari tanggung jawab moral dengan alasan kecelakaan, kira-kira gitu ya. Oke, yang satu lagi yang mengatakan belok kanan karena risiko yang diambil lebih kecil tanpa memandang aktif atau tidak aktif dalam membunuh. Kecelakaan terjadi dengan atau tanpa memikirkan manajemen risiko. Lurus juga tetap dengan pertimbangan walaupun secara tiba-tiba atau dengan respon cepat. Ya, terima kasih buat Hotman Edward, kemudian kepada Doli Tampu Bolon. Oke, nah dari case ini kelihatannya kita punya satu situasi di mana utilitarian itu kelihatannya punya fondasi atau punya dasar moral yang sangat kuat, ya. Tapi kalau kita nanti gali dalam kasus-kasus lain, ya, maka kita akan melihat ya ada masalah. Tetapi coba kita lihat dulu konsep dasarnya. Jadi utilitarian itu kalau kita gali, ya, maka prinsip etikanya adalah tidak ada perbuatan yang secara inheren itu benar atau salah, baik atau jahat, lurus atau belok kanan. Tidak ada yang secara inheren itu baik atau jahat. Satu-satunya ukuran moral itu adalah konsekuensi dari perbuatan tersebut, dan itu kelihatan banget dari contoh tadi kita, ya, bahwa mati satu itu lebih bermoral daripada mati 5, atau menyelamatkan 5 lebih bermoral daripada menyelamatkan 1, kalau bisa dikatakan demikian, ya. Jadi dengan kata lain, jika konsekuensi suatu perbuatan lebih baik dari alternatifnya, maka perbuatan tersebut meskipun tidak lazim, kita membelokkan ke kanan sehingga ada orang mati, itu adalah pilihan moral yang terbaik. Demikian juga sebaliknya, jika konsekuensi satu perbuatan itu lebih buruk dari alternatifnya, maka perbuatan tersebut meskipun sangat lazim, meskipun itu yang biasa dilakukan, itu bukanlah pilihan moral yang terbaik, ya. Jadi itu sebaliknya. Jadi prinsip umumnya ini sering juga disebut dengan hasil membenarkan cara, katanya. Ya, mungkin di sini kita udah mulai banyak yang kayaknya merasa ada yang kurang cocok gitu ya. Tapi itu prinsip umumnya, ya. Beberapa konsep yang sering menjadi pertimbangan sebagai hasil adalah kebahagiaan. Kebahagiaan membenarkan cara, atau kebebasan. Kebebasan membenarkan cara. Yang penting kita mencapai freedom. Ya, mungkin itu juga pikiran orang Amerika waktu membom Hiroshima dan Nagasaki gitu ya. Yang penting tercapai kebebasan dari penindasan dunia kira-kira. Atau kesetaraan, ya. Yang penting tercapai kesetaraan. Nah, key konsepnya itu disebut dengan GHGN, GHGN, ya, the greatest happiness of the greatest number, ya. Ada nggak persoalan dalam pendekatan ini? Ada. Ya, apa itu? Pertama, apakah memang tidak ada perbuatan yang secara inheren jahat? Ya, misalnya ambil contoh genosida atas keinginan mayoritas, ya, pembantaian etnis. Ya, misalnya etnisnya yang dibantai itu jumlahnya cuma 1% dari penduduknya, ya. Apakah demi kebahagiaan yang 99%, yang 1% ini bisa dibantai gitu? Kan the greatest happiness to the greatest number gitu. Apakah itu bisa dijadikan justifikasi misalnya? Ya, bukankah itu kita lihat secara inheren itu jahat? Ya. Kemudian mampukah filsafat ini mengakui hak? Ya, bagaimana kalau ada kepentingan yang dianggap lebih besar sehingga mengabaikan hak? Ya, ini kadang-kadang muncul juga dalam perdebatan di Indonesia, ya. Misalnya banyak pihak yang melarang untuk mengungkit dosa bangsa ini terhadap keluarga bekas G30 SPKI misalnya, ya. Keluarganya bukan penjahatnya, keluarganya, anak, istri, cucu, dan orang-orang yang dianggap terlibat gitu ya. Ya, dan kesusahan yang mereka alami gitu. Jadi banyak orang bilang
demi kepentingan bangsa kita. Jangan diungkit-ungkit masalah yang menimpa itu. Nah, ini kelihatannya katanya akan lebih menjadi baik bagi bangsa kita kalau itu nggak diungkit. Apakah ini tidak mengabaikan hak mereka? Karena anak dan cucunya tidak ada hubungan dengan dosa orang tuanya. Apakah memang greatest happiness for the greatest number itu yang terpenting, ya? Bagaimana dengan yang tadi disebutkan misalnya kemerdekaan atau kesetaraan, ya? Yang berikutnya lagi yang juga praktis, ya, misalnya kalau kita bilang yang mau kita capai adalah hasil yang terbaik. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa konsekuensi di masa depan dari keputusan saat ini, ya? Bagaimana kalau misalnya tadi kita bilang, ya, kita lebih baik belok kanan daripada lurus, ya kan? Itu kan karena kita membayangkan kita tahu akibatnya. Bagaimana kalau kita belok kanan, ternyata setelah belok kanan itu di balik satu orang yang memperbaiki jalan itu ternyata ada tiba-tiba rombongan anak-anak 20 orang sedang nyebrang jalan, gitu. Kan nggak ada yang bisa menduga, ya. Nah, apakah kalau begitu keputusannya menjadi immoral kalau kelak kemudian diketahui bahwa efeknya itu justru lebih buruk, ya? Apakah GHG ini bisa dipakai untuk meniadakan kesenangan pribadi? Kebahagiaan siapa yang harus diperhitungkan? Apakah kita bisa mengabaikan integritas demi GHG? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering menjadi persoalan. Tapi untuk lebih jelasnya, nanti kita akan lihat satu kasus, ya. Ada masalah yang lebih kompleks lagi, misalnya contoh ini, ya, tentang utilitarianisme ini. Seorang pasien terminal dengan rasa sakit yang tinggi ingin mati, ya, keluarganya sudah kelelahan merawat dan meminta dokter membantu pasien dan keluarganya, ya. Dokter memberikan pasien morfin, ya, untuk menghilangkan rasa sakit dalam dosis yang menyebabkan kematiannya secara tenang, ya. Jadi semuanya happy, si pasien happy, keluarganya happy, ya. Pertanyaannya, apakah ini adalah keputusan yang terbaik secara moral untuk memberikan morfin kepada si pasien sehingga dia meninggal dunia? Gimana? Ada yang mau memberikan komentar? Boleh, Pak? Ya, silakan. Ya, ini sebenarnya kan sudah masuk kasus pengantar eutanasia ya, Pak. Betul, ada kemiripan, tapi ini bukan Ya. eutanasia, ya. Karena kebetulan saya juga menyukai bidang-bidang seperti ini. Menurut saya ini sudah keputusan yang sangat baik karena semua sudah sama-sama setuju. Dan dokter juga dengan pertimbangannya, dengan sumpahnya, dengan etika kedokteran dan sumpah Hippokrates kan sudah menyatakan bahwa dia akan bertindak sejujur-jujurnya dan dia akan melakukan sebaik-baiknya dalam tugasnya. Otomatis dokter juga sudah memberikan dengan jelas bahwa memang sakit dari penyakit ini tidak dapat disembuhkan, sehingga diberikan keputusan yang terbaik bagi keluarga. Dan kebetulan juga pasien terminal ini sudah tidak tahan lagi. Jadi ketemulah sebuah titik, semua ingin senang, ya akhirnya dosen pun memberikan sebuah cara, yaitu melalui morfin yang dosis tinggi sehingga sama-sama happy ending, mati dengan menyenangkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Alfonso. Very brave answer. Sekarang pertanyaan saya gini Pak Alfonso, mungkin Pak Alfonso bisa respon. Iya, Pak. Apakah dalam kasus ini keluarganya dan dokter tidak bisa disebut terlibat dalam kasus pembunuhan? Menurut saya tidak, Pak. Tidak bisa, ya. Tidak bisa karena kan dokter juga kan sudah punya etikanya ya, Pak. Jadi dokter tuh tidak boleh sembarangan dia mengatakan bahwa ini tidak dapat tertolong. Saya rasa pun dokter dengan pertimbangan medisnya, dengan ilmunya, dia sudah tahu bahwa ya ini kita tidak berbicara mujizat ya, Pak, bahwa sakit ini akan bisa sembuh. Ya kita jauh dulu tidak berbicara ke sana. Ini secara medis bahwa ketika sakit pasti otomatis dokter lebih tahu ini sudah tidak bisa tertolong. Jadi mau gimana pun caranya, daripada menghabiskan ekonomi, ya lebih baik diberikan pertimbangan seperti ini. Dan kebetulan aja pasiennya mau dan keluarga sama-sama mau,
Ya, tidak ada keterlibatan pembunuhan Jelas. sih Pak, menurut saya Pak. Jadi menurut Pak Alfonso ini dokternya dan keluarganya tidak membunuh. Yang kedua, pertanyaan saya, pasiennya dalam kasus ini menurut Pak Alfonso tidak sedang bunuh diri. Tidak Pak, karena Tidak bunuh diri. kalau dalam kan gini Pak, mungkin ini agak bentrok dengan hukum positif Indonesia ya Pak. Ya. Karena kebetulan bidang saya juga skripsi saya tentang euthanasia, makanya saya semangat mengikuti ini. Oke. Jadi ketika kita mungkin berandai-andai, mungkin saya juga bertanya sama Bapak, kenapa di Indonesia atau di dunia ini, Indonesia lah kita kontekskan, ada hak hidup, tetapi hak mati tidak ada. Oke. Ya, kira-kira Oke, begitulah Pak. cukup di situ dulu ya. Nanti Ya. kalau terlalu jauh jadi ini. Ya, siap, Pak. Jadi Makasih, menurut Pak Alfonso dalam kasus ini ya, ini supaya yang lain bisa dengar ya, bahwa keluarganya dan dokter tidak membunuh dan si pasien itu tidak bisa dikategorikan sebagai bunuh diri. Gitu ya Pak Alfonso ya posisinya ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Alfonso ya, very brave answer-nya ya. Ini ada yang sudah angkat tangan dari Bapak Almen Pasaribu. Silakan Pak. Ya, makasih Pak. Saya punya pemikiran sedikit berbeda dengan dari Pak Alfonso tadi itu. Jadi menurut saya itu memang sudah melalui pengetahuan bersama, persetujuan bersama untuk mencabut nyawa. Nah, jadi kalau saya secara pribadi dari etika moral kalau merujuk kepada firman Tuhan, maka kita ini sudah membuat keputusan dengan kondisi-kondisi itu untuk menyelesaikan nyawa yang bersangkutan. Oke, jadi menurut Pak Almen ini termasuk membunuh berarti ya? Iya, betul. Nah, jadi saya punya pendapat seperti itu. Jadi membuat keputusan yang mendahului Tuhan. Oke. Makasih. Terima kasih. Ya, jadi Pak Almen Pasaribu mengatakan bahwa ini sudah termasuk kategori membunuh bagi dokter dan juga bagi keluarganya, dan juga bagi pasiennya ini bisa dikatakan termasuk bunuh diri sebenarnya, gitu ya. Oke. Jadi ini jadi menarik ya. Jadi ada pandangannya saya baca dulu di kolom ini. Pendeta Nathan mengatakan, menurut saya itu keputusan yang kurang tepat karena manusia sudah terlibat dalam pembunuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Ibu Dermawan, ya, menurut saya tindakan yang salah karena dengan sadar dokter memberikan dosis untuk pelan-pelan mati. Oke. Ini kasus yang membingungkan seolah nanti kematian bukan di tangan Tuhan tapi di tangan dokter dan seterusnya. Oke lah. Ya, jadi kita lihat di sini kenapa saya tampilkan kasus ini karena memang nggak gampang untuk membahas kasus ini ya. Nah, coba kita lihat sama-sama gini. Nanti pada sesi euthanasia saya akan uraikan secara lebih luas, nanti mungkin Pak Alfonso karena menulis skripsi tentang itu bisa juga memperkaya diskusi kita. Kasus ini sangat kompleks karena dalam kasus ini etika utilitarian itu menjadi sesuatu yang tidak hitam putih, ya, tidak hitam putih di sini itu apa namanya utilitarian ya. Kalau dalam tadi kasus kita nyetir mobil itu kayak jelas gitu ya, belok kanan itu kayaknya paling meyakinkan. Kalau dalam kasus ini sesuatu yang membahagiakan keluarganya, bahkan si pasien tanda kutip ya, atau hilang dari rasa sakit. Tapi ada something dalam kompas moral kita yang merasa bahwa something wrong gitu ya. Kita menyadari bahwa utilitarian itu kelihatannya menggoda di sini ya. Greatest happiness for the greatest number. Yang penting dia ditolong dari rasa sakit. Tapi di sisi lain kompas moral kita juga mengingatkan di sini sudah terjadi proses mencabut nyawa yang by definition adalah membunuh ya. Atau dalam konteks si pasien ini sudah sama dengan dia secara sadar melakukan bunuh diri, ya, mengambil nyawanya sendiri, kira-kira gitu, ya. Kecuali kita punya satu prinsip moral di mana membunuh atau bunuh diri itu ada case-case yang bisa dibenarkan. Nah itu nanti kita akan bahas ya. Di Belanda euthanasia itu disebut dengan assisted suicide, ya, physician assisted suicide. Jadi
Euthanasia itu tetap disebut bunuh diri. Ya, tidak pernah dicabut itu kata bunuh dirinya itu. Ya, di Belanda itu. Dan saya kira itu mungkin nanti ada dasar moralnya ya, kenapa itu tetap disebut. Tetapi di sini poin pentingnya adalah bahwa dalam case ini prinsip etika utilitarian itu menjadi sedikit problematik. Nah, saya akan tunjukkan satu kasus lagi di mana utilitarian menjadi sangat problematik. Ya, ini saya mau lewati karena nanti waktu kita nggak cukup. Ya, masuk kasus kedua ini aja. Ya, kasus kedua ini menarik kasusnya. Nah, bayangkan Anda adalah seorang dokter. Ya, Anda sedang bekerja di ruang gawat darurat. Ya. Lalu Anda sedang memeriksa seorang koruptor dan Anda periksa ini katakanlah kasusnya hayalan gitu ya. Koruptor ini jantungnya bagus, paru-parunya bagus, hatinya bagus, ususnya bagus. Ya, apalagi satu lagi organnya. Ginjalnya bagus. Nah, gitu. Bagus semua organnya ya, sehat dia. Nah, ketika Anda sedang memeriksa dia, tiba-tiba datang 5 orang korban kecelakaan ditabrak truk. Ini entah ada hubungannya dengan truk yang tadi, entah ada, entah enggak, itu lain hal. Pokoknya ada 5 orang lah. Ya, 5 orang ini ternyata orang-orang baik. Ini pemuka agama, ada juga guru, ada juga hakim, ada dokter. Ya, pokoknya ini orang-orang baik ini. Secara kebetulan, yang satu perlu transplantasi jantung, yang satu perlu diganti paru-parunya, yang satu perlu hatinya diganti, satu lagi ususnya perlu diganti, yang satu lagi ginjalnya perlu diganti. Dan kelihatannya si koruptor ini punya organ yang bisa menggantikan organ mereka itu. Pertanyaan saya begini, setuju nggak Bapak Ibu sekalian, si koruptor ini diambil organnya dan diberikan kepada 5 pasien itu? Kan katanya lebih baik mati 1 daripada mati 5, apalagi yang mati ini koruptor, yang diselamatkan itu adalah 5 orang baik. Coba kirimkan dulu pulse-nya, Jun. Silakan. Ribet case-nya Pak Debes ya. Apakah melakukan operasi menurut Anda, jadi operasinya itu adalah kita ambil organ si koruptor, kita berikan kepada 5 orang itu, bermoral atau tidak bermoral? Gimana? Jadi operasinya dengan izin atau tanpa izin, Pak? Katakanlah juga tanpa izin dulu. Tanpa izin. Tanpa izin. Nanti kita akan tanya kalau diizin, kalau dengan izin bermoral enggak gitu. Sekarang tanpa izin dulu. Oke, sebagian besar tidak bermoral. Oke, silakan kalau mau jawab ya. Oke, kita sudahi ya. Jadi yang menjawab ada 31 orang, yang 84% mengatakan tidak bermoral, 16% mengatakan bermoral. Oke, kita dengar dulu dari yang 16% ini ya. Kenapa dikatakan bermoral? Apa dasarnya mengatakan mengambil organ dari si koruptor ini dan memberikannya kepada 5 orang pasien itu adalah satu tindakan yang bermoral? Kenapa? Silakan. Oh, nggak ada yang mau jawab. Oke, kalau gitu yang bilang tidak bermoral. Kenapa tidak bermoral? Loh, tadi full tapi nggak mau jawab ya? Simpel sih Pak. Simpel, ya gimana? Menurut saya nggak bermoral karena seperti yang dikatakan Ibu tadi yang ditanya ini berizin atau tidak. Menurut saya sih di situ aja sih titiknya Pak. Nah, oke, sedikit Pak Alfonso kalau gitu. Ya, atau Ibu tadi yang jawab. Kalau si koruptor itu setuju, mungkin dia menghadapi
pencerahan gitu ya. Jadi dia oke, kasihlah, ambil organ saya, berikan kepada mereka. Bermoral nggak untuk mengambil organnya dan memberikan kepada 5 orang itu? Ya jelas bermoral Pak, karena sudah ada persetujuan Pak. Karena Meskipun dia sehat dan karena tindakan itu dia akan mati. Karena ya berarti dia istilahnya karena mohon maaf karena keberdosaan dia yang dahulu korupsi, mungkin ini cara menebusnya gitu dengan apa mengorbankan dirinya Nyawanya sendiri, gitu. ya kan, menyelamatkan 5 orang baik daripada dia menghadap Tuhan toh jatuhnya ke dalam dosa juga ya. Mohon maaf saya agak menyinggung ke situ. Nggak Mungkin apa-apa. ada juga pertimbangan ke situ Pak. Jadi daripada sia-sia nih hidup dia nih, belum tentu dia tobat ya Pak. Kalau seandainya dia sehat tapi dia tidak, daripada mungkin kita juga nggak tahu umurnya berapa kan. Kalau case-case etika ini kan harus jelaskan Pak, umurnya berapa, ininya berapa. Oke. Jadi kita beri pertimbangan pun biar enak. Jadi kalau menurut saya kalau kayak gini ya setuju saja selama tetapkan dokter punya sumpah. Selama ada persetujuan dia akan menjalani sesuai dengan tugasnya. Makanya tadi pertanyaan Ibu itu bagus juga kan, disetujui atau tidak kan. Oke. Tidak. Gitu. Oke, saya udah dapat. Ya. Berarti maksudnya kalau si pasiennya mau, meskipun itu akibatnya adalah dia mati, maka tindakan itu bisa dibenarkan gitu ya. Iya Pak. Oke. Tapi kalau di Indonesia itu nggak bisa dibenarkan itu Pak. Iya, hukum positifnya masih selalu. Karena apa? Pak. Ya, karena dari segi etika kedokteran ada yang disebut dengan non-maleficent ya. Non-maleficent itu artinya bahwa dokter tidak boleh melakukan tindakan medis yang membahayakan nyawa si pasien ya, atau apalagi mencabut nyawanya itu nggak boleh. Tapi anyway, itu menarik itu ya, menarik. Jadi gini, apa yang menarik dari perkataan Pak Alfonso tadi atau Ibu tadi itu? Sebentar saya lihat dulu. Walaupun koruptor setuju, ada etika kedokteran akhirnya Ibu Skidar sudah mengatakan. Mungkin Bu Skidar ada pertimbangannya apa nih Bu Skidar? Meskipun dia setuju, tetap nggak boleh. Kenapa Bu? Ya, tadi itu bahwa tiap orang punya hak ya. Itu sama, hampir sama dengan kasus yang pertama tadi, yang apa tadi yang kasus yang dikasih morfin. Ya. Itu tetap ada etika kedokteran gitu. Jadi sampai sejauh mana sih upaya pemberian morfin sampai orang tersebut apakah memang akan mati? Pasti ada chance lah berapa persen gitu untuk dia akan tetap hidup. Gitu ya. Nah, sama dengan kasus yang ini, apalagi ini chance-nya besar banget untuk dia hidup. Jadi ada etika yang dokter juga nggak akan mungkin untuk ngambil organ tubuh, walaupun dokter ini bersedia gitu ya. Jadi secara etika kedokterannya, ya etika moralnya pun tidak dibenarkan. Tidak. Kalau ngelihat ini ya, ngelihat etik yang deontologis ya. Oke. Secara universal pun nggak Saya tanya sedikit kalau gitu Bu, seperti gini. Dari percakapan tadi, Ibu Skidar ada nggak merasa begini bahwa ketika si koruptor diambil organnya tanpa dia setujui, itu lebih tidak bermoral daripada ketika dia setuju diambil organnya, atau sama aja sebenarnya? Tadi kan pertanyaannya dia setuju. Nah kalau sekarang dirubah lagi menjadi tanpa persetujuannya udah lain lagi jawabannya. Jadi ya gini, kalau dia tidak setuju, apakah itu lebih jahat atau sama aja? Lebih-lebih lagi kalau dia tidak setuju. Lebih jahat lagi berarti itu ya? Tidak mungkin lah. Secara apa ya? Secara peraturan, secara apa ya nggak mungkin. Apalagi dia tidak setuju. Tidak bisa dibenarkan. Oke, thank you. Ya. Tapi ya silakan Pak Almen, silakan. Boleh bertanya. Jadi begini, saya mengetahui ada satu orang pendeta lah dari Indonesia yang melakukan cangkok ginjal beberapa tahun yang lalu di daerah Tiongkok, Cina. Nah, jadi kalau pengetahuan umum di sana ginjal itu kan dari orang-orang yang dianggap negara penjahat atau melakukan kejahatan begitu, sehingga ginjalnya itu bisa didonorkan dengan paksa seperti itu. Nah, nah pertanyaan saya adalah bagaimana ya kalau misalnya kita pendeta Indonesia lah kita atau orang Kristen Indonesia yang
menerima ginjal itu gitu. Secara etik moralnya bagaimana? Tapi kenyataannya pendeta itu akhirnya sehat, boleh melayani sampai, kalau saya tidak salah itu sampai 20 tahun lebih, baru akhirnya meninggal, dan dia melakukan pelayanan yang sangat bermanfaat. Oke. Gimana Oke. itu? Iya. Terima kasih Pak Almen, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kita lihat di sini seperti disampaikan Pak Almen Pasaribu, itu ada konflik ya. Dari segi prinsip utilitarian, manfaat dari sebuah tindakan, kelihatannya tindakan itu bisa dibenarkan. Tapi dari segi prinsip deontologi, adanya hak pasien atau adanya kewajiban dokter, kelihatannya tindakan itu nggak bisa dibenarkan. Ya, kasus ini secara instingtif kita tadi langsung kelihatan dari statistiknya ya. Sebagian besar orang mengatakan bahwa ini salah. Kenapa dikatakan salah? Karena sebagian orang punya insting, ada tindakan terlepas dari apapun efeknya, tindakan itu salah secara moral. Apapun efeknya. Itu yang disebut dengan deontologis. Ya. Jadi cuman memang dari segi prinsip katakanlah deontologis ini ada satu aspek lagi tadi yang tadi disinggung Pak Alfons dan juga tadi Ibu yang bertanya, bahwa tindakan itu menjadi terasa, ini hanya terasa ya, terasa kurang salah ketika ada unsur konsen terlibat. Itu maka tadi Bu Sigidar mengatakan ketika organnya diambil dan dia rela diambil, itu terasa tidak terlalu salah dibandingkan dengan ketika organnya diambil dan dia dipaksa untuk organnya diambil. Itu terasa lebih salah. Tadi kalau misalnya kasus yang tadi Pak Almen Pasaribu katakan, misalnya itu diambil dari kriminal ya, yang nggak rela organnya diambil, terlepas dari efek daripada cangkok itu jauh lebih salah dibandingkan kalau misalnya yang memberikan organ itu adalah orang yang rela. Nah, ini kita pelan-pelan dulu ya. Jangan nanti bilang saya deontologi, saya utilitarian. Ini hanya kita bisa mencoba mendalami prinsip yang berbeda ya, dan itu memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, coba kita dalami sedikit lagi filsafat deontologi ini ya. Deontologi berasal dari kata Yunani deon yang artinya tugas atau tanggung jawab. Prinsipnya adalah tujuan tidak dapat membenarkan cara. Ya. Ada perbuatan yang pada dasarnya keliru, apapun konsekuensi yang dihasilkannya. Dalam kasus tadi, kita bisa lihat, meskipun yang satu dianggap koruptor, dan yang 5 kita anggap orang yang baik. Meskipun itu latar belakangnya, hati nurani kita jelas mengatakan bahwa something very wrong jikalau kita mengambil organnya dan memberikan kepada si pasien itu, ya. Karena apa? Karena itu yang disebut dengan categorical morality. Memang ada hal yang pada dasarnya keliru, ya. Apapun konsekuensi baik yang katanya dihasilkannya, ya. Nah, bentuk deontologis Indonesia, apalagi kalau polisi, adalah deontologi peraturan ya. Ini undang-undangnya begini gitu ya. Nah, tapi ada juga deontologi agama ya. Nah, yang secara kajian moral atau moral filosofi sangat terkenal adalah apa yang disebut dengan deontologi Kant, yang disebut dengan categorical imperative. Jadi ada hal-hal yang imperatif ya, artinya imperatif itu harus dilaksanakan karena dia secara kategoris adalah hal yang rasional dan universal. Ya, itu yang disebut dengan hukum moral yang rasional dan universal. Dia bilang begini, kalau orang itu rasional, dari manapun asalnya, siapapun dia pasti menerima aksioma ini atau dalil ini. Itu Kant bilang ya. Jadi tentu saja ini banyak yang mengkritik, tapi coba kita lihat contohnya apa yang dia maksud seperti itu. Ya, yang pertama disebut dengan prinsip kemanusiaan. Kant mengatakan selalu perlakukan manusia sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lainnya. Ya, jadi kalau dalam kasus tadi misalnya, ya si koruptor itu
atau pasien itu tujuan akhirnya adalah dirinya. Jangan jadikan dia alat untuk menyelamatkan yang 5 orang lagi. Kalau misalnya kita bilang tadi kasusnya Pak Almen Pasar itu, pasien yang di China itu, yang donor organ itu, ketika kita memperlakukan dia, jadikan dia sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk menyelamatkan seorang pendeta. Nah, itu namanya prinsip kemanusiaan. Jangan jadikan seseorang itu sebagai alat. Ya, ketika kita memperlakukan dia, perlakukanlah dia sebagai tujuan akhir. Ya. Yang kedua, apa yang disebut dengan prinsip universal. Lakukanlah tindakan yang Anda harapkan menjadi hukum universal. Ya, jadi dia bilang, kalau Anda membenarkan sesuatu, maka Anda harus bisa mengatakan bahwa dimanapun ini terjadi, Anda akan menyetujuinya. Jadi kalau misalnya Anda yang jadi koruptor misalnya, ada 5 orang di situ, Anda harus mau bahwa organ Anda diambil untuk yang 5 orang itu. Atau kalau misalnya koruptor itu adalah orang tua Anda, keluarga Anda, atau sahabat Anda. Ya. Kalau Anda tidak bisa menerima itu, berarti sebenarnya Anda tidak jujur dengan hukum moral yang Anda usulkan. Ya, ini yang disebut dengan prinsip universal. Ya. Ada nggak masalah dengan etika deontologis ini? Ada. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa tindakan apa saja yang secara inheren itu benar atau salah? Apa dasar kita? Ya. Kalau misalnya kita bilang 10 perintah Tuhan sebagai kita orang Kristen, ya mungkin itu berarti kita deontologis berdasarkan God's command, ya, perintah Tuhan. Ya. Nah, tetapi kalau kita bilang sesuatu itu inheren benar atau salah, bukankah sebenarnya sebagian besar yang salah itu salah bukan karena dia salah pada dirinya sendiri, tetapi karena akibatnya salah. Misalnya kita mencuri, ada orang yang kecurian. Kita membunuh, ada orang yang terbunuh. Kita merampok atau kita berbohong, ada orang yang dibohongi. Ya. Apakah itu masih deontologis kalau begitu? Apakah memang ada tindakan yang pada dirinya sendiri benar atau salah? Apakah prinsipkan ini membantu seseorang dalam keputusan etis yang kompleks? Semalam itu kita ada contoh tentang rohaniawan itu. Kalau misalnya ngikutikan, ya udah jangan berbohong. Akhirnya ada orang yang mati karena perbuatan kita. Ya, ini mungkin salah satu masalahnya. Bukankah kadangkala ada alasan etis untuk melanggar peraturan? Ya gitu ya. Kadang-kadang Luther juga sampai mengatakan ketika ada 2 dosa, lakukan dosa yang lebih besar, lakukan dosa yang lebih kecil untuk menghindari dosa yang lebih besar. Ya. Nah, ini contohnya yang begini. Apakah ini sepenuhnya salah? Atau ada hal yang mungkin bisa membenarkan ini? Misalnya gini, seorang pejabat POM melihat bahaya kekurangan pangan, ya. Misalnya ada skenario lah kita kekurangan pangan. Karena masyarakat itu ketakutan secara berlebihan terhadap makanan yang dimodifikasi secara genetis. Sehingga dia memerintahkan bawahannya, keputusan pemerintah untuk membuat label GM, ya, genetically modified, itu dibuang aja. Jadi dibuat itu makanan-makanan yang genetically modified itu dijual sebagai non-GM. Ya. Ini kan sebenarnya melanggar peraturan gitu. Tapi apakah sepenuhnya salah? Satu kasus lagi. Ya. Seorang ayah di India, ini kasusnya kontekstual India ya, karena dia melihat bahwa keluarganya akan mati melarat karena harus membayar mas kawin atau dowry, ya, mas kawin, meminta istrinya menggugurkan kandungan ketika ditemukan bahwa anak yang dikandung adalah perempuan, karena mereka sudah punya 2 anak perempuan. Ya. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, aborsi salah satu yang terbesar adalah di India, ya, karena masalah mas kawin perempuan. Jadi keluarga-keluarga miskin yang tahu anaknya perempuan akan lahir, itu biasanya sangat cenderung untuk melakukan aborsi. Ya. Tetapi dengan latar belakang sosiologi seperti ini, apakah bisa juga dikatakan itu sepenuhnya salah?
Gimana tanggapan kita? Ada yang mau komentar? Ya. Oke, nanti kita akan coba diskusi lebih panjang lebar ya. Tapi saya ingin masuk dulu kepada pertimbangan-pertimbangan moral kita, bahwa kita lihat bahwa di sini sesuatu yang deontologis itu bisa kita katakan ada hal-hal yang pertimbangan lain ya, yang bisa kita pahami. Enggak harus kita ikutin, tetapi kita bisa lihat ada logika lain yang juga bermain dalam pertimbangan-pertimbangan moral yang dilakukan ya. Jadi studi etika memang begitu ya. Jadi mencoba meng-highlight bahwa keputusan itu nggak selalu bisa secara mudah diambil hanya dengan menggunakan satu pertimbangan moral ya. Jadi tujuannya bukan supaya kita makin ini ya, makin jelas gitu. Pokoknya ini yang benar, itu yang salah, enggak. Tapi justru supaya kita lebih kritis melihat banyak dimensi yang terlibat sebenarnya. Tidak harus kita merubah posisi kita, mungkin kita tetap dengan posisi yang sama, tetapi kita lebih paham bahwa ada hal-hal lain yang jadi pertimbangan. Oke, sekarang pertanyaan kontekstual nih. Saya mau ajak kita diskusi nih. Ini kan kasusnya tahu ya kita yang lalu itu ya. Ini almarhumah ini baru meninggal dia nih ya. Dalam kecelakaan lalu lintas. Jadi mungkin kita bisa lebih berempati sekarang ya. Tapi dulu Kasubdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, namanya AKBP Harisandi, ini dulu kasusnya ada. Dia membeberkan 45 artis yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi online. Pertanyaan saya, apakah etis ketika polisi mengungkapkan identitas artis yang menjadi prostitusi dengan alasan itu legal? Gimana menurut teman-teman sekalian? Etis nggak itu? Bermoral nggak itu tindakan itu? Gimana? Setuju nggak setuju? Silakan, Skider. Ibu Skider, ya. Yang pertama, dengan menampilkan wajah almarhumah, sebenarnya kita juga sedang bicara masalah etis dan tidak etis ya. Waktu saya lihat materinya, waduh, kalau bisa tadinya di blur sih ya, karena kan menjadi pembicaraan yang sangat-sangat ini. Dan lagi kalau melihat kalimat soalnya ini kan membeberkan 45 artis yang diduga, tidak menyebutkan nama, ya, hanya medsos aja yang kemudian menggali lalu siapa gitu. Yang saya lihat sih kayaknya sekilas nggak ada menyebut nama ya, ini hanya ada 45 artis yang diduga termasuk almarhumah. Apakah etis ketika polisi mengungkapkan dalam rangka kalau melihat secara konsep utilitarianismenya untuk manfaat kebanyakan orang, ya mungkin perlu juga sehingga orang, loh ini ternyata dunianya gitu. Okay. Kalau melihat dari secara, saya nggak tahu etika kepolisian apakah pantas membukakan ini, saya nggak dalam ranahnya. Hanya ketika mengungkapkan ini, yang ada dalam pikiran saya adalah bahwa ini loh yang terjadi. Ada prostitusi online dan ada artis 45. Mengungkapkan nggak mengungkapkan sih gitu ya, karena yang tidak benar juga, tidak etis kalau polisi mengungkapkan karena ini baru diduga gitu. Jadi itu sih yang saya lihat gitu. Jadi yang pertama, kita juga sedang mempraktekkan masalah etis dan tidak etis untuk kepentingan orang banyak, wajahnya ditampilkan. Kemudian yang kedua, kalau untuk menjawab pertanyaan kontekstual ini nggak ada yang salah ya, karena dia baru diduga dan hanya menyebut inisial. Medsos yang memperpanjang ini sampai kemana-mana gitu. Kalau melihat dari dua teori yang sampai deontologis dan utilitarianis ini. Ya. Terima kasih Bu Skizer ya. Pertama, ini bukan medsos ya, ini memang masuk berita umum ya, berita resmi ya. Jadi kemudian juga ini juga beritanya diberikan pada saat itu ya, pada saat
press release gitu bersamaan dengan penangkapan gitu ya. Jadi ini memang waktu itu jadi isu nasional ya. Saya setuju bahwa mungkin ada pertimbangan moral juga lah ya kalau misalnya almarhum sekarang kita bahas ya. Tapi dari itu kan lebih bersifat ini ya adat gitu ya. Nah, kita kembali dulu kepada masalah yang lebih fundamental gitu. Ya, jadi ini kan polisi membeberkan ya. Oke, tadi dilihat dari tugas dan tanggung jawab seorang polisi, yang kedua dari dampaknya kepada masyarakat. Ada nggak pertimbangan lain yang membuat mungkin tindakan ini patut dipertanyakan secara moral? Ya kita nggak bicara tentang undang-undang ya. Saya hanya bicara tentang moral di sini. Gimana? Apa pertimbangan moral yang harusnya menjadi fokus utama dalam katakanlah case ini ya, katakanlah di sini Haris Sandi sebagai agen moral gitu. Apa yang mungkin pertimbangan moral yang di sini mungkin sebenarnya harus jadi fokus kita gitu. Prostitusinya ya. Oke, prostitusinya. Ada lagi yang lain? Sementara itu. Sebentar, oke. Yang lain gimana? Ada nggak tanggapan yang lain? Ya. Nah, saya pertama sekali yang menarik gitu ya, yang menarik waktu ini diungkapkan gitu ya. Soal ini kan soal prostitusi online ya. Ya, dan yang membuat ini katakanlah menggiurkan adalah kata artisnya itu. Ya. Dan itu yang membuat itu menjadi sensasional gitu ya, karena artis gitu. Ya, tetapi bahwa mereka artis itu tidak membuat itu menjadi mereka lebih salah gitu. Ya kan? Mau artis mau nggak artis, kalau prostitusi ya prostitusi gitu. Yang kedua, dalam case ini sebenarnya kalau prostitusi itu ada dua orang. Ada yang menjadi katakanlah kalau bicara prostitusi, ada yang menjual jasa, ada yang membeli jasa, ya kan? Ya, jadi yang menarik adalah gini, sebenarnya siapa sih yang lebih salah gitu? Yang menjual atau yang membeli gitu? Ya. Kalau mungkin secara hukum mungkin ya ada satu pihak lagi ya, mucikarinya yang mengambil keuntungan dari proses itu mungkin yang paling salah gitu ya. Tapi antara yang menjadi katakanlah prostitusi dengan yang menggunakan jasa prostitusi, mana yang lebih salah sebenarnya? Tapi itu kan tidak diungkapkan gitu. Ya, yang diungkapkan hanya yang sensasional gitu. Ya itu. Jadi di sini kita lihat dari segi deontologis ada problem gitu dalam tindakan polisi mengungkapkan ini. Ya. Jadi apakah ini secara prosedur mungkin bisa dibenarkan? Ya bisa aja. Tetapi ketika polisi mungkin memfokuskan diri pada artis, ada lagi jumlahnya 45 dan ini prostitusi online, itu menjadi orientasinya kalau kita lihat mungkin katakanlah bisa aja dia dari segi deontologis dibenarkan, bisa juga dari segi utilitarian dibenarkan, tapi ada satu hal yang terhilang, bahwa ketika nama ini AKBP Haris Sandi melakukan ini, mungkin ini orang baik juga ya, dia tidak menunjukkan sikap yang bijaksana atau virtue dalam melakukan tindakannya. Ya, dia tidak bertugas sebagai polisi yang harusnya melindungi orang yang menjadi katakanlah tanda kutip korban prostitusi. Ya, dan dia menyembunyikan diri dari bahwa ada pengguna pelanggan itu yang sebenarnya juga patut dipersalahkan. Ya, jadi sini ada watak ya yang tidak luhur yang tergambar dalam perilaku seorang penegak hukum, kira-kira gitu ya. Nah, karena itulah makanya dalam tindakan dalam kajian etik ada satu jenis etika lain lagi yang tidak boleh diabaikan. Itu yang disebut dengan virtue ethics ya. Jadi kasus yang tadi saya ambil itu mohon maaf ya. Saya juga mungkin tidak virtuous gitu ketika menampilkan
gambar tadi itu. Jadi saya kira Ibu Skinner sangat benar. Itu saya kira on spot untuk menunjukkan harusnya kita lebih hormat ya. Tapi ini memang kasusnya sudah menjadi apa? Sudah terlanjur saya persiapkan sebelum kecelakaan mungkin gitu. Jadi saya mohon maaf, saya kira saya salah di situ ya. Tetapi kita juga melihat di sini bahwa ada ini ya, virtue etik ya. Satu pendekatan lain lagi. Bahwa apa yang paling bermoral adalah apa tindakan yang menggambarkan bahwa orang yang melakukan itu adalah orang yang berperilaku bijaksana. Gitu ya. Jadi apa yang penting bukanlah apa yang dilakukan pada satu putusan etis, tapi apa yang membentuk watak seseorang lewat akumulasi keputusan etis. Ya. Contoh yang lain adalah begini, kalau misalnya Bapak Ibu sering lihat gitu ya, sering nggak nonton di TV, itu saya nggak tahu di siaran mana itu, polisi misalnya menangkap kos-kosan, ya, menangkap apa daerah orang yang sedang selingkuh gitu ya, membongkar di hotel-hotel gitu, tapi dia bawa kamera, bawa penyiar TV, menggedor-gedor kamar orang gitu. Nah, apa yang tergambar dari tindakan petugas kepolisian di situ ya? Apakah itu tindakan yang bisa atau itu tindakan yang sensasional gitu ya? Jadi membongkar kemesuman tetapi dengan membawa kru TV, membawa orang, dan itu dengan gayanya itu dibuat-buat sedemikian rupa supaya kelihatan heroik banget gitu ya, melakukan penangkapan orang yang sedang selingkuh atau katakanlah orang yang kedapatan ini ya menggunakan jasa pelacuran gitu ya. Padahal kalau di pengadilan sendiri pun itu biasanya yang begitu-begitu sidangnya tertutup gitu. Nah itu sidang tertutup itu menggambarkan satu virtue sebenarnya ya, satu virtue bahwa orang dihargai dan dilindungi. Jadi apa yang benar adalah perilaku seorang yang baik, budi dan bijaksana. Tidak harus sekedar benar atau salah, tapi bijak nggak dia, ya baik nggak dia ketika melakukan itu. Itu menggambarkan satu dimensi moralitas yang lain. Nah ini saya sudah bahas minggu lalu, saya nggak mau bahas lagi, ya. Cuma ada masalah ya, bagaimana kita menilai ini etika virtue. Bagaimana kita tahu kalau seorang itu virtuous atau tidak virtuous? Ya, apakah memang ada orang yang virtuous? Ya, dengan kata lain, bukankah manusia pada dasarnya kurang pengetahuan, lemah keinginan dan kurang jujur? Ya, kita pada dasarnya nggak virtuous gitu ya. Kalau memang ada orang yang virtuous, bukankah teori ini tidak praktikal ya? Kalau tidak ada. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan seputar teori. Tapi memang di sisi lain kita punya insting moral ya. Ada tindakan yang kita anggap virtuous, ada yang tidak virtuous. Apakah sebuah tindakan itu virtuous karena seorang yang virtuous melakukannya, atau seorang yang virtuous melakukan sesuatu karena perilaku itu virtuous? Mana yang lebih dulu, orangnya atau tindakannya? Dengan kata lain, ya. Nah, ini ada kasus ketiga gitu ya. Bayangkan dua oknum Mother Teresa, ya. Semua udah tahu lah Mother Teresa ya. Ada Mother Teresa 1, ada Mother Teresa 2. Mother Teresa 1 ingin menjadi penari balet, ingin jadi balerina, tetapi memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya bagi orang miskin. Mother Teresa 2, dia adalah orang yang tidak pernah berpikir untuk kehidupan apapun, hanya satu ambisinya, yaitu mendedikasikan hidupnya bagi orang miskin. Mana yang lebih virtuous menurut Bapak Ibu sekalian? Silakan Jun, surveinya Jun, pulse-nya. Silakan Jun. Ya. Ada yang bilang Mother Teresa 1. Wah, ini agak imbang ya. Ternyata virtuous ini nggak gampang ya diputuskan ya. Oke. 45, 50, 4, 55. Wah, 50 imbang nih. Oke. Yang nomor 1 57, nomor 2 43. Oke. Terus Oke, thank you. Udah ada 25 orang. Ya. Kita diskusi dulu kalau gitu. Bisa di-share hasilnya, Jun? Share hasil. Ya. Jadi ini hasilnya 5248 gitu. Oke, yang bilang Mother Teresa 1 lebih virtuous kenapa?
Kenapa itu lebih virtuous? Sederhana aja, Pak. Ya. Alasannya sederhana. Ya. Sacrifice dia, karena dari dia mau-sacrifice keinginannya menjadi penari balet dengan memutuskan hidupnya bagi orang lain. Kalau yang kedua itu dari dulu memang udah begitu gitu kan. Jadi secara level perubahannya itu kan sebenarnya kalau mau pakai timbangan pemikiran ini ya udah begitu gitu loh, generiknya begitu. Sesimpel itu sih saya pertimbangannya. Oke, karena yang pertama katanya itu dia bisa mengalahkan keinginannya untuk menjadi balerina, kemudian menjadi pelayan bagi kelompok miskin gitu ya. Jadi usaha moralnya lebih besar sehingga itu membuat dia lebih virtuous. Oke, yang bilang nomor 2 lebih virtuous ada nggak? Kenapa yang nomor 2 lebih virtuous? Ada. Atau nggak penting jawabannya? Ya, silakan Pak Jamie. Ya. Karena bagi saya dia mendedikasikan dirinya sepenuhnya, Pak. Ya, jadi tidak punya pikiran yang mendua ya. Iya, betul. Betul-betul pure hatinya gitu ya. Hanya ada satu ambisi, tidak ada lagi yang lain. Betul, Oke, betul. ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi virtue itu memang perlu kita pikirkan sebenarnya. Jadi ada 2 dimensi yang sebenarnya memang terlibat dalam virtue ya. Virtue itu berarti semakin besar tantangan pribadi yang dia harus kalahkan untuk bisa melakukan tindakan moral, maka dia akan semakin virtuous. Tapi di sisi lain, semakin seseorang itu fokus pada satu tujuan yang luhur, tidak bercabang pikiran dan hatinya, maka itu juga semakin kita lihat dia juga semakin virtuous. Jadi dua-duanya ada dimensi kebenarannya ya. Jadi kalau Aristoteles bilang yang nomor 1 lebih virtuous ya, tapi saya bisa ngerti bahwa ada kebenaran juga dalam pemikiran orang yang mengatakan bahwa Mother Teresa II lah yang lebih virtuous karena dia betul-betul pure kepada satu tujuan luhur yang menjadi dedikasi hidupnya gitu ya. Jadi kalau ada orang misalnya dia dedikasi hidupnya satu-satunya adalah untuk menjadi katakanlah pelukis gitu ya, untuk menjadi musisi, bahkan kalau di Indonesia itu di Kompas.com itu ada itu. Ada orang yang hidupnya itu fokus sepenuh-penuhnya hanya untuk melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu terasa sangat virtuous sekali kehidupannya ya. Oke, jadi saya kira ini tidak perlu kita terlalu lama berdebat. Saya mau mengakhiri kelas hari ini dengan sebuah skenario kompleks. Ya, harusnya sih kalau kita sempat sih kita bentuk kelompok ya. Nanti kita akan pecah menjadi kelompok. Jadi skenarionya begini. Bapak Ibu sekalian, saya nanti ajak Bapak Ibu berdiskusi. Ini tentang 3 orang mahasiswa kedokteran Ukrida, yaitu si A, si B, dan si C, terjebak di tengah laut bersama seorang mahasiswa sastra Inggris. Ya. Mereka mencoba bertahan dengan bahan makanan yang minim dan peralatan navigasi yang terbatas. Ya. Pada hari ke-10 dalam kondisi kelaparan yang putus asa, D jatuh sakit karena meminum air laut. Dan 3 lagi, A, B, dan C, merasa mereka semua akan mati di tengah laut. Oke, jadi kita lihat di sini 4 orang ini dalam kondisi yang genting, ya, nyawanya terancam. Nah, si A ini penerjemahan dari teori etika kita ya, adalah seorang yang ingin bertahan hidup. Di tengah rasa putus asa dia berpikir, ya mungkin dia ikut kelas saya gitu ya, lebih baik 1 orang mati daripada 4 orang mati. Berdasarkan prinsip ini dia menarik kesimpulan, lebih baik D yang sekarat dikorbankan daripada mereka semuanya mati di tengah laut. Sementara itu dia melihat D itu kurang berprestasi, seorang penderita obesitas, juga seorang sebatang kara. A berpandangan D paling tepat dikorbankan dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu si A ini mengusulkan kepada B dan C agar mereka membunuh D dan mengkonsumsinya untuk bertahan hidup. Ya, udah jelas ya case-nya ya. Oke, agak sadis ini case-nya. Nah, datang si B. Ya, si B mungkin pikirannya agak lebih jernih sedikit. Dia mengatakan B pada dasarnya setuju, ya,
dengan solusi yang ditawarkan A. Itu memang necessity, harus ya. Ya, seperti orang tadi dalam truk yang remnya rusak itu ya. Tetapi B mengusulkan agar mereka membuang undi aja, karena dia merasa bahwa keputusannya akan lebih valid karena ada prosedur, itu buang undi, dan ada konsen berarti, jadi semuanya sepakat gitu ya. Namun dengan alasan kondisi dia yang sudah sekarat, A merasa pandangannya yang sudah benar, bahwa paling tepat D saja yang dikorbankan. B setuju asal D tidak menolak ide tersebut. Menurut B, keputusan tersebut lebih kuat alasannya bila D setuju ya. Jadi dia bilang kalaupun harus ada yang mati, kita buang undi, atau kalau harus D ya, D-nya setuju gitu. Ya kayak tadi misalnya koruptor itu ya koruptornya setuju gitu. Ya. Ini si B ini ya. Nah, si C ya, ini kita lihat dari sini semua ini ada teori yang berbeda-beda ya. C menolak ide tersebut. Menurutnya, kerelaan D tidak menjadikan keputusan tersebut benar. Dalam pemahaman si C, membunuh adalah tindakan yang tidak pernah dibenarkan. Ya. Karena tidak mendapat kata sepakat, keesokan harinya A dan B memutuskan untuk membunuh D. Ya, jadi mati ini si D. Ya. Mereka mengkonsumsi tubuh D selama 4 hari. Ya. Di hari kedua, ya, jadi si A dan si B sudah 2 hari mengkonsumsinya. Di hari kedua, si C juga turut mengkonsumsi dengan argumen bahwa si D sudah mati. Ya. Jadi tidak ada salahnya ia bertahan hidup dengan menggunakan sumber makanan yang tersedia. Oke. Di hari ke-6, setelah bertahan dengan cara demikian, sebuah kapal menyelamatkan A, B, dan C. Cukup jelas ya case-nya ya. Jadi ini case orang yang terombang-ambing di tengah laut, lalu akhirnya mengkonsumsi salah satu temannya, dan akhirnya mereka selamat. Oke. Ditampilkan Jun pool yang terakhir. Silakan Jun. Nah, kalau Bapak Ibu ditanya, ya, moral agent mana yang menurut Anda patut dibenarkan? Apakah si A itu bisa dibenarkan keputusannya? Apakah si B itu patut dibenarkan? Apakah si C patut dibenarkan? Atau tidak satu pun bisa dibenarkan? Di mana menurut Bapak Ibu? Wah, ini agak ragu-ragu nih. Berat juga nih. Oh, ada juga yang membenarkan si A. Ini menarik nih. Oke. Oke, sudah ya 26 orang. Oke, cukup. Oke, hasilkan ya. Bapak Ibu, ini hasilnya ya. Jadi dari 26 peserta yang ikut polling ya, 1 orang mengatakan si A itu bisa dibenarkan, 2 orang mengatakan B itu patut dibenarkan, 5 orang mengatakan C itu sebenarnya patut dibenarkan, tapi ada 18 orang sebenarnya tak satu pun yang benar. Salah semua gitu. Oke, kita mulai dari yang banyak dulu lah, yang salah semua. Kalau begitu apa solusinya menurut kamu dalam situasi tadi itu? Ada yang bilang. Apa solusinya kalau begitu? Ya gimana Pak Almen? Ya. Apa solusinya kalau begitu? Kalau solusinya menurut saya dari segi moralitas mereka rela mati bersama-sama. Rela mati bersama-sama. Iya. Tanpa ada yang lain korban, kan mereka teman satu. Sama-sama di laut itu gitu. Jadi lebih baik mati bersama daripada melakukan kejahatan dalam kondisi. Oke, very good. Ada yang nggak setuju dengan Pak Almen? Apa kira-kira pertimbangannya? Ya, kita ya silakan. Mengingat si D itu sudah mau mati juga kan, ya udah tungguin aja sampai mati, dan itu menjustify kalau dia mau makan ya. Oke, jadi Ibu lebih setuju dengan tindakan C berarti gitu ya? Tapi tanpa tindakan membunuhnya. Oke. Nah, bagaimana dengan tindakan kanibalismenya? Oke nggak, Bu?
itu nggak salah gitu dalam kondisi seperti itu. Dalam hal ini saya lupa nama teorinya, cuman ini adalah yang lesser evil ya. Oh, lesser evil, oke. Jadi dalam kondisi yang mendesak kita diperbolehkan makan daging dan minum darah sesama kita demi keberlangsungan hidup manusia gitu ya. Nggak apa-apa ya, kan namanya kita juga diskusi. Gimana, Bu Skinder nggak setuju kayaknya nih? Gimana, Bu? Ada mirip-miripnya dengan film kisah nyata ya, satu kebelasan negara mana gitu, pesawatnya jatuh di gunung, di salju gitu ya. Oh iya, pemain bola itu ya. Dan itu temannya sekarat, banyak yang sekarat gitu ya, dan satu pun tidak ada yang ini. Sampai pada akhirnya ketika sudah ada yang mati, akhirnya tuh itu mayat dimakan. Tapi ada yang tidak. Ada yang bertahan untuk tidak memakannya. Ada yang bertahan tanpa harus dimakan gitu. Ya. Jadi pilihannya tadi itu saya kira A, B, dan C. Nggak tahu ya apa rasa nurani, mungkin tiap orang itu kan beda-beda ya, kayak tadi kan yang dibilang apa tadi virtunya mungkin dia jalan ya pasti akan selamat gitu ya kalau mau bicara dari soal apanya gitu. Tapi nggak haruslah memakan ini, karena ada banyak cara. Tadi ada yang jawab minum air hujan, ada yang bilang nangkap ikan gitu kayaknya. Oke, ini saya baca dulu di chatnya ya. Ini ada Pak Ibu Dermawan setuju dengan Pak Almen gitu ya. Kemudian ada Mahari belum mati itu. Oke. Tangkap ikan Pak, tangkap ikan ya. Oke, ya boleh. Orang masih bisa bertahan gitu dengan minum gitu ya. Kalau makan bisa gitu. Itu sih. Thank you Ibu Skinder. Jadi ini masalah ini kita sepakat sangat kompleks ya. Tapi kalau kita bahas misalnya si A itu yang mengusulkan, apa yang paling tidak bermoral dari si A ini? Apa yang paling salah sebenarnya dari si A ini? Apakah hanya membunuh saja? Dalam case ini, sebagian kita pasti sepakat bahwa tadi Ibu Liping juga ada bilang ya, kalau satu orang mati dan kemudian dia akhirnya membantu yang lain survive, tadi seperti kasus tadi Bu Sekitar juga itu banyak orang memaklumi kok. Ya, dimakan dagingnya gitu ya, banyak orang dimaklumi ya, dengan mati dengan sendirinya, walaupun kita tetap merasa itu satu yang kayaknya jijik gitu ya, makan orang gitu ya. Sekarang kita ada di sini ya, tapi ketika si A mengusulkan untuk membunuh si D untuk bertahan hidup, ada satu yang sangat salah di situ ya. Sangat salahnya itu adalah karena A menggunakan orang lain untuk keselamatan dirinya. Lihat enggak ya? Jadi mungkin prinsipnya ada benar, utilitarian gitu ya. Oke, lebih baik mati satu daripada mati 4 gitu ya. Tapi bahwa dia yang satu itu adalah orang lain dan yang selamat itu adalah dirinya, itu menjadi very wrong gitu. Betul ya? Menjadi very wrong di situ ya. Apa yang salah dengan B? Ya. Yang salah dengan B adalah dia mengusulkan prosedur, misalnya orang rela ya. Tapi ada masalah dengan kerelaan ini. Misalnya kalau misalnya mereka katakanlah diundi gitu ya. Setelah diundi, misalnya yang kena si C gitu. Si C kena undi bahwa dia harus dimakan untuk yang 3 lagi. Selesai nggak masalah atau moral? Nggak selesai masalah moralnya. Bagaimana ketika setelah diundi si C-nya nggak setuju? Apakah karena dia sebelumnya setuju diundi, maka prosedur itu merampas hak si C untuk menolak undian itu setelah undian itu dilakukan? Nggak bisa dijawab secara penuh. Atau udah dia sudah setuju diundi, bunuh aja, nggak bisa. Dia tetap punya hak hidup. Prosedur tidak bisa membuat hak hidupnya itu menjadi hilang. Contohnya begitu. Apa yang salah dengan si C? Yang salah si C itu the gross action ya, dia memakan tubuh orang. Ya. Tetapi case ini sangat kompleks ya. Jadi kalau saya dulu ngajar di Ugrida, kalau saya ngajar sama Mas ini saya perdebatkan ini case ini ya. Saya bikin satu tim pengacara A, baru tim jaksa A gitu. Jadi disidangkan ini, tiap orang ini disidangkan, lalu kemudian saya ingin buat mahasiswa itu berdebat supaya mereka keluar pemikiran-pemikiran moralnya untuk bisa secara tajam melihat.
ya, mengapa dan apa yang terlibat dalam putusan moral A, B, dan C. Ya, sekarang cuma waktu kita nggak sempat karena ini kan versi singkatnya kita, waktunya tinggal sedikit lagi. Tapi saya ingin masuk kepada prinsipnya, ya. Jadi kita prinsip-prinsip moral yang bisa dirumuskan untuk membenarkan kesimpulan moral agent, juga untuk mempersalahkan, ya. Jadi kalau kita lihat beberapa case, nanti kita akan coba lihat. Tapi case ini kisah nyata ini sebenarnya, ya. Ini kisah klasik, saya ambil dari kasus 1884 yang bernama R versus Dudley and Stephen, ya. Dudley and Stephen inilah si A dan si B, ya. R itu kalau di Inggris itu namanya Regina. Regina itu queen, ya. Jadi kalau di Amerika itu kan misalnya state versus ini gitu, ya. Kalau di Inggris itu queen versus ini gitu, ya. Jadi kasusnya begitu. Jadi ini Regina versus Dudley and Stephen, ya. Jadi ini kasusnya adalah memang sebenarnya mereka adalah pelaut yang tenggelam, lalu mereka menyelamatkan diri dengan sekoci, ya. Lalu mereka kemudian terkatung-katung dan akhirnya yang si D ini, ya, ini namanya Richard Parker, ya. Richard Parker ini kuburannya, ya, di London masih ada sampai sekarang. Jadi kadang-kadang jadi objek wisata. Jadi memang si A dan si B ini, ya, Dudley and Stephen ini membunuh, ini si C, ini dia yang memegangin, ya, tapi kemudian dia ikut juga memakan pada akhirnya, ya. Jadi ini memang isunya adalah whether the killing of Parker was murder considering the circumstances of this case, ya. Itu membunuh enggak, ya. Lalu ketika disimpulkan, ya, pengadilan menyatakan bahwa Dudley and Stephen itu bersalah, ya, yang si C itu tidak bersalah, ya. Jadi poin utamanya di sini adalah killing innocent life to save one's own does not justify the murder, even if it under extreme necessity of hunger, ya. Jadi memang ada pertimbangan bahwa ketika orang sangat kelaparan, kadang-kadang ada pertimbangan moral untuk memaklumi pembunuhan itu. Tapi ketika dia membunuh orang yang tidak bersalah untuk menyelamatkan dirinya, disitulah letak kesalahan moral itu bisa dilangsungkan, ya. Nah, sebagai kesimpulan, ini saya akan mengakhiri teori praktisnya, ya. Dan ya, mulai minggu depan kita akan masuk pada case-case konkret. Ada 6 hal yang bisa kita jadikan pertimbangan gitu, ya, dalam kajian moral. Pertama, utilitarian, ya. Ada memang alasan untuk melihat bahwa sesuatu itu benar ketika dia memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak, ya. Itu salah satu pertimbangan moral, ya. Memang itu harus kita pertimbangkan, ya. Kalau kita ingin memutuskan sesuatu, misalnya aborsi, euthanasia, dan seterusnya nanti, kita harus mempertimbangkan apa kebaikan terbesar bagi orang terbanyak. Yang kedua, yang juga jadi pertimbangan adalah kita juga harus mempertimbangkan, nanti kita waktu bicara aborsi dan seterusnya, apakah memang tindakan itu bisa dikatakan benar dalam dirinya sendiri? Ya, apakah tindakan itu tidak mengandung evil, tidak mengandung niat jahat, dorongan jahat, atau kejahatan yang merusak, ya, dalam perilakunya. Jadi ada pertimbangan deontologikal. Satu tindakan yang membawa kebaikan, kalau dia jahat, itu menjadi satu pertimbangan juga bagi kita. Yang ketiga, apakah tindakan itu menggambarkan karakter yang baik? Ya, ketika seorang misalnya membunuh orang lain untuk dirinya sendiri, apakah itu perbuatan orang yang baik? Luhur enggak tindakan itu? Kalau enggak luhur, kita harus bertanya ulang. Ya. Yang ketiga, dalam pertimbangan moral kita kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita lihat adalah kebersediaan. Ya, tadi dalam banyak kasus kita lihat kerelaan dan keterlibatan seseorang untuk sebuah keputusan moral itu menentukan benar salah. Nanti kita kalau euthanasia nanti kita akan masuk ke situ. Ya. Beda sekali euthanasia antara orang yang rela di euthanasia dengan orang yang dipaksa euthanasia gitu karena mungkin mahal, atau keluarganya nggak tahan lagi membayar
membayar biaya pengobatannya gitu dan seterusnya. Kebersediaan itu menjadi satu pertimbangan. Kalau orang dipaksa melakukan sesuatu itu menjadi lebih tidak bermoral. Ya. Yang kelima, keniscayaan. Ini case-nya harusnya kalau kita bahas. Kadang-kadang etika itu menjadi sesuatu yang berbeda dimensinya ketika ada unsur keterpaksaan. Contohnya tadi, ya dalam kasus tadi apa tadi Ibu tadi yang bilang itu ya, ya tadi Ibu apa tadi Ibu yang ini ya, yang ngasih pandangan saya lupa namanya. Ketika katakanlah mereka terombang-ambing di tengah laut, ya mereka hanya bisa bertahan dengan memakan tubuh manusia. Ada di situ unsur necessity, ya. Ada situasi fisik atau logis yang membuat agen moral itu merasa tidak punya pilihan. Nanti kita lihat ini misalnya akan terjadi dalam abortus medicinalis gitu. Ya. Kalau memang tidak ada cara lain selain membunuh bayi untuk menyelamatkan ibu, apakah necessity ini akan berperan dalam keputusan moral kita? Dan yang terakhir prosedur, ya, sebuah proses di mana itu harus fair, ya, tidak ada diskriminasi, itu namanya prosedur, ya. Apakah nanti tindakan itu sudah melewati prosedur yang benar? Ada langkah-langkah yang harus dilakukan, atau dia langsung ditabrak langsung kepada keputusan akhir, ya. Jadi ini 6 hal yang bisa kita simpulkan dari 2 minggu ini tentang pertimbangan moral. Utilitarian, kemanfaatan, deontological, kebenaran, areteological, karakter, kemudian kebersediaan, keniscayaan, dan prosedur. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya boleh bertanya, Pak Den? Ya, silakan, bebas. Ini materi ini sangat-sangat membuat pertimbangan. Jadi apakah di sini berlaku yang namanya risk appetite ya namanya, risk appetite atau selera risiko? Karena saya pikir pertimbangan ini tidak lepas daripada konsekuensi. Tadi sudah dibilang semua konsekuensi. Biasanya kalau dalam dunia itu moralitas atau etik itu masuk pertimbangan terakhir. Pertimbangan pertama biasanya kemudian ke quality, kedua pertimbangan cost, ketiga pertimbangan delivery atau delivery lah, yang keempat safety, health, environmental, dan yang kelima baru moral. Jadi kalau pelajaran kita ini kayak seolah-olah kan kita ditarik untuk pertimbangan moral yang prioritas. Dan di sini pertimbangan moralnya diberi kesimpulan atau dikasih trik kita bahwa pentingnya yang baik dan bijaksana. Kata kunci tadi Pak Denny katakan yang baik dan bijaksana. Nah, dan kalau melihat dari konsekuensi-konsekuensi ini, jadi nggak ada. Kalau menurut saya, memang tadi udah bagus ada pertimbangan-pertimbangan semua. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa apapun keputusan yang diambil nanti bisa saja tergantung situasi dan kondisi dan tergantung orang yang memutuskan. Apakah benarkah itu? Waduh, kalau itu kesimpulannya berarti saya udah apa ya? Udah salah saya mengajar ini. Jadi semua kompleksitas masalah itu untuk menunjukkan bahwa ada banyak pertimbangan moral, ya. Jadi ya betul seperti kata Pak Johannes, ya memang ada benarnya juga bahwa ya kelihatannya kayak moral yang harus kita utamakan, ya karena namanya kelasnya juga etika dan moralitas gitu. Karena kita sedang bahas itu ya. Jadi ini saya hanya mencoba memberikan bahwa ada 3 teori besar, kemudian ada kebenaran-kebenaran yang menjadi nafas utamanya. Jadi ada 6 tadi yang saya simpulkan. Tapi saya ingin menjelaskan itu dalam berbagai konteks moral yang sangat beragam gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa keputusan moral itu nggak mudah, tapi ada yang bisa menjadi pegangan kita gitu. Tapi itu tidak berarti bahwa setiap ada keputusan moral kita dengan gampang akan memutuskan oh ini harus kita lakukan, enggak. Ya, jadi apapun yang kita hadapi
tetap akan selalu berhadapan dengan tuntutan, harus mempertimbangkan dengan baik. Bahasa itu harus berdeliberasi gitu ya. Tetapi sekarang dengan kuliah ini mudah-mudahan kita sekarang tahu apa yang perlu kita pertimbangkan dan lebih kaya gitu, lebih banyak aspek yang kita pertimbangkan. Oh, ininya perlu dipertimbangkan, ini perlu dipertimbangkan, itu perlu dipertimbangkan. Tetapi itu tidak membuat kita jadinya terlepas dari tuntutan bahwa kita harus memutuskan. Kitalah moral agent-nya. Kita yang harus mempertimbangkan. Karena tidak ada, katakanlah, keputusan moral yang bisa dikatakan sempurna. Ini yang harus terjadi pada semua tempat. Enggak. Ya, enggak bisa. Ya. Itulah tanggung jawab kita. Ya. Jadi saya kira bukan berarti jadinya relatif, tidak. Bukan berarti tidak relatif. Kalau relatif kan berarti nggak ada pegangan ya. Kalau situasional berarti tergantung situasinya, enggak. Ya. Prinsip-prinsip moral tadi itu memang harus kontekstual, tetapi dia prinsip-prinsip yang cukup stabil gitu ya, bisa lintas situasi, bisa lintas relasi, kira-kira gitu. Ya. Silakan, ini ada Pak Alfonso. Ya, terima kasih Pak. Mungkin tadi udah sebagian hampir dijawab. Pertimbangan saya dalam menggeluti studi etika ya Pak, yang paling berat itu ketika pertimbangan etika kita ini bentrok dengan satu case, saya dan mengatakan dalam hal ini para pemuka agama, ketika dibentrokkan dengan isu-isu ketuhanan Pak. Kira-kira adakah saran atau keseimbangan untuk menyeimbangkan berbagai pertimbangan moral dengan studi langsung, ini dilarang Tuhan, ini dilarang. Saya udah malas udah ngomong ke situ Pak. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Pertama, kalau saya bilang, selama kita di Indonesia itu nggak akan terhindar ya, bahwa karena Indonesia itu kan masyarakat yang religius. Yang penting gini, ketika kita berdialog dengan orang yang fokus hanya dari segi hitam putih ya, deontologis lah kita bilang gitu ya, apalagi deontologisnya adalah God's command gitu ya. Kita harus masuk kepada pertama apa yang saya sebut dengan sikap charity ya, hati kita harus agak lapang gitu ya. Kita ngerti ada kebenaran di situ. Itu nggak sepenuhnya salah kok. Ya, cuman bisa nggak kita mungkin meyakinkan dia ya, kalau misalnya Aristoteles bilang begini, kita harus sabar menjelaskan ketika ada perbedaan. Itu namanya sikap toleran. Ya, jadi toleran itu harus kepada semua pihak, termasuk kepada orang yang sikapnya agak dogmatis atau agak itu tadi divine command ethics gitu ya. Ya, kita harus memang bisa mencoba menjelaskan karena saya yakin ada logik juga di situ di divine command itu ya. Apalagi kalau seperti saya katakan di pertemuan pertama, dalam divine command itu ada satu nafas bahwa Allah memerintahkan itu karena itu baik. Kalau memang itu dasarnya, berarti kita bisa bermain di kebaikan itu ya. Jadi begitu. Jadi saran saya jangan jerih untuk berdialog, dan kita harus bisa ada charity untuk melihat bahwa memang ya tidak semua orang cukup fleksibel gitu ya dalam bertindak sesuai dengan prinsip etika. Thank you ya. Silakan Pak Almen Pasaribu. Oh, makasih. Pertanyaan saya soalnya ada hubungan dengan yang ditanya Pak Alfonso barusan, tapi apa-apa saya ulang ya Pak Denny. Jadi kalau dari materi yang kita sudah terima 2 kali pertemuan ini, pertanyaan saya sebenarnya value mana yang lebih tinggi untuk moralitas ini? Dasarnya apa? Maksudnya tadi kan karena untuk kepentingan banyak orang, ya kan? Lalu prosedurnya dan segala macam. Nah, seperti bilang Pak Alfon tadi, kalau dasarnya adalah God, ya perkataan Tuhan gitu. Contoh misalnya, kalau ada satu paham membunuh orang lain karena perintah agama, demi membela agama. Nah, value-nya itu kan di mereka tinggi karena perintah itu. Lalu mungkin kalau kita juga yang berharap semua Kristen ini gini ya, yang ikut ini ya,
kalau Kristen kan kita kalau baca Alkitab juga di Perjanjian Lama itu kan memang berperang, membunuh segala macam gitu kan. Nah, jadi mana yang lebih tinggi kita tempatkan dasar moralnya? Itu Pak Denny kira-kira pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita bertanya bahwa ultimate norm gitu ya, dasar tertinggi dari sebuah prinsip moral, maka gini, itu akan sangat tergantung kepada worldview dari masing-masing orang. Ya, karena kelas ini bukan, seperti saya katakan di awal, bukan sesi etika gereja ya. Saya nggak bisa jawab misalnya, oh iya, apa kata Tuhan itu yang tertinggi, gitu. Karena apa? Ya bisa aja mungkin ada yang hadir di sini itu juga mungkin bukan orang Kristen. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti kalau misalnya ini adalah etika dalam pengertian general, kita tidak bisa mendialogkannya dengan prinsip-prinsip Alkitab. Misalnya kayak deontologis, itu ada prinsip Alkitab yang serupa dengan itu. Misalnya itu 10 perintah Tuhan. Utilitarian, itu juga ada di Alkitab. Ya. Segala sesuatu dibenarkan. Iya, tapi bukan segala sesuatu bermanfaat, kata Paulus. Ya. Segala sesuatu dibenarkan, tapi bukan segala sesuatu membangun, gitu kan? Jadi dia juga menggunakan juga itu utilitarian. Ya. Kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, kepada orang Yunani aku seperti orang Yunani. Tapi kan kita tidak melihat itu untuk segala hal dia melakukan itu. Ya, misalnya kita kalau memakai itu. Jadi juga termasuk prinsip virtue etik juga bisa ditemukan ya. Misalnya kita ambil misalnya 1 Korintus 13 misalnya kalau mau diambil itu. Jadi cuma prinsip-prinsip ini membantu ya untuk berdialog. Jadi sebenarnya nggak perlu dipertentangkan. Ya saya yakin segala kebenaran adalah kebenaran Tuhan ya. Jadi bisa aja keduanya digabungkan. Tetapi itu juga menuntut kita gini, bahwa kita sebagai orang-orang Kristen beretika itu jangan terlalu sektarian gitu ya. Ya jadi kalau nggak nanti gini, kita nggak akan bisa berdialog dan meyakinkan apa yang kita pandang benar di luar komunitas kita, ya kan? Jadi kalau misalnya kita yakin bahwa posisi iman gitu itu benar, kita juga harus bisa mempresentasikannya dalam bahasa publik hal yang sama itu, ya, yang bisa diterima oleh lebih banyak orang. Karena begini. Misalnya kalau kita jadi katakanlah bernegara dan berbangsa gitu ya. Ketika kita misalnya seorang dokter Kristen misalnya gitu ya, harus membahas undang-undang tentang aborsi. Kan dia nggak bisa ikutin ayat Alkitab gitu. Ya, dia harus bicara dalam kategori-kategori moral yang umum untuk bisa meyakinkan teman-teman misalnya di ID atau di DPR tentang apa peraturan yang baik dan benar gitu. Itu mau nggak mau harus. Ya, dan juga Bapak Ibu sekalian nanti oke lah kita sekarang ini di kelas ini. Tapi kalau nanti bergaul, bertetangga, kemudian nanti katakanlah di kantor dan di mana, kan harus masuk kepada platform yang semua orang bisa berdialog. Jadi memang mau nggak mau ya ini mungkin salah satu cara yang bisa kita gunakan gitu ya. Silakan nanti kalau nafasnya mau digabungkan. Nah, di samping itu orang-orang yang non-Kristen juga mungkin bisa memakai platform yang sama dikombinasikan dengan iman masing-masing. Jadi kalau di sini ada seorang Muslim mungkin ada nggak gitu ajaran-ajaran Islam yang mungkin bisa digabungkan dengan prinsip-prinsip etika yang di sini. Begitu juga dengan Buddha dan yang Hindu. Jadi saya berharap ya dengan demikian kita semua bisa hidup dengan prinsip moral dan sesuai dengan keyakinan terdalam kita masing-masing. Gitu Pak Almed. Ya, jadi saya yakin bahwa ya apapun dasar iman kita, harusnya ini platformnya bisa menjadi milik bersama. Sekali pakai teori Calvert Pak, biar kayak di kampus di STTJ dulu. Ya ini karena saya di STTJ pakai teori Calvert ya. Oke, nanti boleh kapan-kapan ya. Kalau Calvert itu lebih spesifik. Oke, baik. Saya kira waktu saya udah habis, malah udah lewat 10 menit ya. Saya mohon maaf kalau sudah terlewat waktunya karena tadi juga mulainya terlambat 10 menit. Kita nggak jadi kuisnya. Nanti kuisnya gini aja, saya assign, saya kirimkan melalui Bu Junita, nanti dikirim ke emailnya. Kalau Bapak atau Ibu-Ibu mau main-main dengan kuis, silakan ya. Nanti ini kan saya kasih waktu 3 hari 4 hari lah untuk nanti
minggu depan mungkin bisa kita inikan ya, kita tunjukkan hasilnya. Baik. Untuk menutup acara kita, apakah boleh saya minta siapa ya? Bu Junita deh yang tutup dalam doa. Silakan Bu Junita. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya akan memimpin secara Kristiani. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan juga penyertaan Tuhan di dalam kelas pembelajaran kami di kuliah umum etika dan moralitas yang kedua ini ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Pak Denny yang boleh menyampaikan setiap materi pembelajaran yang begitu kaya juga ya Tuhan, menolong setiap kami juga semakin memperluas dan memperdalam juga ya Tuhan pengetahuan kami ya Bapak. Banyak Tuhan yang boleh berkati Pak Denny juga di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, Tuhan yang boleh terus tambah-tambahkan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga beliau boleh terus menjadi berkat dan membagikan banyak ilmu juga kepada masyarakat luas ya Tuhan. Dan juga Tuhan yang berkati setiap kami, kiranya apa yang kami pelajari di hari ini juga boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami maupun juga di dalam profesi kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri perkuliahan kami hari ini dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga yang memberkati kami di dalam aktivitas kami selanjutnya ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.